Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat kembali berhimpun di ruangan Zoom ya, untuk bersama-sama mengikuti kajian Tazkiyatun Nafs. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang istiqomah di jalan keimanan hingga akhir hayat kita insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam dan salawat marilah kita senantiasa curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'in dan umat Rasulullah hingga akhir zaman. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan membahas mengenai bab kejujuran. Ya, memang sebagai bagian dari tazkiyatun nafs ya. Kejujuran ini memang sangat penting. Bahkan orang mukmin itu, ikhwah sekalian, itu dituntut untuk bersikap jujur dalam kehidupannya. Ya, hanya mukmin sejati ya, insyaallah yang sanggup ya, bersikap jujur di dalam kehidupannya. Ya, ini adalah sebuah perintah ya, dari Allah dan Rasul-Nya bagi kita semua. Hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu membimbing kepada kebaikan, dan kebaikan itu membimbing ke surga. Ya, dan seseorang itu senantiasa berlaku jujur dan benar-benar jujur hingga ia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan hendaklah kalian menjauhi dusta, karena sesungguhnya dusta itu membimbing kepada perbuatan dosa, dan perbuatan dosa itu membimbing kepada neraka. Dan seseorang senantiasa berdusta dan benar-benar dusta hingga ia dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jelaslah bagi kita semua di dalam hadis ini bahwa kejujuran itu adalah hal yang sangat tinggi posisinya di dalam Islam ya. Karena kejujuran itu adalah pintu-pintu menuju kepada kebaikan gitu ya, dan kebaikan itu adalah pintu menuju surga ya. Dan awal dari segala bentuk maksiat itu adalah dusta gitu. Dan dusta itu akan mengantarkan kepada perbuatan-perbuatan dosa, dan perbuatan dosa itu akan mengantar kepada neraka gitu ya. Jadi ketika kita bertanya gitu ya, misalkan dari mana ya kita akan memperbaiki diri ya, memperbaiki hati gitu ya, bagaimana kita bertobat gitu ya, agar kita bisa kembali ke jalan Allah gitu, maka tidak ada jalan lain gitu ya. Kita harus mengawalinya dengan memiliki kejujuran di dalam jiwa kita. Dan kejujuran ini nantinya juga tentu terwarnai di dalam perbuatan-perbuatan kita sehari-hari. Nah, sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jujur ini adalah perwujudan dari keimanan yang kuat kepada Allah. Ya, jadi seringkali gitu ya kita merasa misalkan ya, kenapa gitu ya kita terjatuh ke dalam perkara dusta, perkara bohong. Karena kita melakukan dusta bohong itu biasanya kenapa? Biasanya karena kita merasa bahwa ya kita ya tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi kita seolah-olah merasa bahwa tidak ada yang tahu ya ketika kita berdusta gitu ya kepada manusia. Ya, bahkan
kadang-kadang gitu ya, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, ya, mereka merasa bisa membohongi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ya, jadi makin rendah keimanan seseorang di dalam kehidupan ini, pasti makin sulit dia untuk jujur. Ya, orang-orang yang beriman, mereka akan punya muraqabah, gitu ya, perasaan senantiasa berada dalam pengawasan Allah, gitu ya. Maka mereka tidak akan melakukan perkara dusta di dalam kehidupan ini, gitu ya. Nah, ini jadi kejujuran ini tentu membutuhkan keimanan, gitu ya. Jadi cukup bagi kita melihat bahwa indikator keimanan seseorang itu juga selain mereka beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan ciri-ciri lainnya, tentu kejujuran ini ada indikator. Ya, jadi kalau kita menilai seseorang, oh iya ini orang soleh, ini orang beriman, tetapi ternyata apa? Banyak bohongnya. Ya, kalau banyak bohongnya berarti apa? Ya, berarti dia masih bermasalah gitu keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua upaya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sahabat sekalian, ini dimulai dengan berkata dan berbuat jujur. Ya, Yusuf bin Astab berkata, tidaklah seseorang hamba berlaku jujur kepada Allah, melainkan kejujuran itu akan kembali padanya. Ya. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Hasr ayat 8, lil fuqara a'il muhajirin allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulah ulaika humus shadiqun. Juga bagi orang fakir yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka, ya, karena mencari karunia dari Allah dan keridhoannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang siddiq, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Ya, Quran surat Al-Hasr ayat 8. Ya, ini bercerita tentang orang-orang muhajirin yang telah dizolimi, ya, kemudian mereka berhijrah gitu ya, menuju Madinah gitu ya. Jadi memang orang-orang yang berusaha untuk kembali ya ke jalan Allah, orang-orang yang bertobat ya ke jalan Allah, maka mereka memulai itu dengan membenarkan gitu ya keimanan mereka, ya, kemudian mereka memperbaiki gitu ya komitmen mereka terhadap agama, ya, komitmen mereka kepada kebenaran dan al-haq, ya, dan mereka tidak berdusta dengan keimanan mereka, ya, tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Ya. Baik, sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, berikutnya kita akan membahas mengenai ada dua bentuk kejujuran. Ya, yang pertama adalah jujur di dalam keimanan. Ya, orang-orang mukmin itu mereka tidak berdusta dengan keimanannya. Mereka tidak seperti orang munafik. Ya, orang-orang munafik mereka berkata beriman kepada Allah, padahal hatinya tidak demikian. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 8, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia itu ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Quran surah Al-Baqarah ayat 8. Ya, jadi orang-orang yang jujur itu, ya, kejujuran yang betul-betul menjadi pondasi awalnya adalah jujur di dalam keimanannya. Jadi benar gitu, dia beriman kepada Allah, ya, dia komitmen untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, dia sami'na wa ata'na gitu ya, dia mengatakan kami dengar dan kami taat gitu ya, dan dia betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya di atas segalanya, dan dia siap ya melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya gitu ya. Dan mereka siap berkomitmen gitu untuk menegakkan al-Islam di dalam seluruh sendi kehidupannya. Mereka siap menjalankan Islam itu secara kafah gitu ya. Mereka tidak akan menjadi orang yang menerima sebagian hukum Islam dan menolak sebagian hukum yang lainnya. Tidak seperti itu. Mereka secara totalitas. Ya, dan mereka tidak main-main di dalam perkara keimanan ini gitu ya. Ya, dan ketika mereka menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya, kepada Rasulnya gitu ya, maka mereka berikan loyalitas, keberpihakannya, walaknya kepada kaum muslimin gitu ya. Jadi mereka tidak nyinyir kepada kaum muslimin, mereka
betul-betul menunjukkan keberpihakannya gitu kepada kaum muslimin gitu ya. Nah, ini adalah orang yang benar-benar gitu ya, jujur di dalam keimanannya. Ya jelas gitu ya, bagaikan matahari di siang bolong gitu ya. Jadi mereka ya tidak berdusta gitu ya. Tidak seperti orang munafik yang ya di depan orang-orang beriman mereka mengatakan bahwa kami beriman gitu kepada Allah dan hari kemudian, tapi sesungguhnya di hati mereka itu tidak seperti itu. Memang sifat dasar orang munafik itu begitu. Ya, apa yang mereka katakan dengan apa yang ada di hati mereka itu tidak sinkron, tidak sama gitu ya. Dan insya Allah kita tidak akan menjadi orang-orang seperti itu, jangan sampai ya. Nah, kemudian itu jujur di dalam keimanan. Nah, yang kedua, bentuk jujur yang kedua adalah jujur di dalam kata dan perbuatan. Ya, jadi terwarnai di dalam akhlaknya gitu ya, di dalam karakteristiknya, di dalam interaksinya dengan orang-orang lain. Orang-orang mukmin itu orang-orang yang akan berkata dan berbuat secara jujur dalam seluruh interaksinya dengan orang lain. Ya, kejujuran itu akan membuahkan kebaikan bagi diri mereka. Ya, seperti yang disebutkan di dalam Quran surah Al-Infitor ayat 13. Innal abrara lafi na'im. Ya, sesungguhnya ya ya sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti ya atau berbuat baik benar-benar berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya. Quran Surah Al-Infitor ayat 13. Ya. Jadi orang-orang mukmin itu ya mereka akan berbuat kebaikan ya, berbuat kejujuran ketika mereka berinteraksi dengan orang-orang di sekelilingnya. Ya, mereka tidak akan menipu atau berdusta. Ya, kata dan perbuatan mereka selaras. Apa yang mereka katakan dengan apa yang mereka lakukan itu sama. Ya, ketika mereka mengatakan bahwa ya saya mengalami ini dan itu benar gitu. Jadi tidak bohong gitu ya. Ketika mereka meminta bantuan kepada saudaranya misalkan, ya itu benar gitu. Ketika mereka akan memberikan bantuan gitu ya, itu benar adanya gitu bahwa ya mereka ya tidak mengatakan hal yang dusta ya, yang bohong gitu ya kepada orang-orang di sekelilingnya. Ya, jadi jujur ini ya terwujud di dalam akhlaknya gitu ya, di dalam sifat dan perilakunya, di dalam kata dan perbuatannya. Nah, ini yang kedua gitu ya. Jadi dua bentuk kejujuran, pertama adalah jujur dalam persoalan keimanan ya. Jadi dia tidak membohongi Allah dan Rasul-Nya ya, seperti halnya orang-orang munafik. Ya, kemudian dia juga jujur di dalam perilakunya, di dalam kata dan perbuatannya. Ya. Nah, bentuk dari sifat-sifat jujur itu bisa terlihat ya. Bagaimana sifat orang-orang jujur itu? Seperti yang sudah diungkapkan dari sejak awal, pertama ya kalau kita mau tahu apakah seseorang itu jujur atau tidak, lihat berbicaranya. Ya, berbicaranya benar nggak? Ya, atau ngaco gitu ya. Ya, jangan-jangan dia ya banyak melakukan dusta ya di dalam berbicara. Ya, nah pertama berbicara dengan benar. Rasulullah SAW bersabda, ya tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Bila berbicara dia berdusta, berarti nggak benar. Ya. Kemudian bila berjanji dia mengingkari, dan bila dipercaya dia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jadi ciri-ciri orang jujur itu mereka ya berbicara apa adanya gitu ya, benar gitu. Jadi mereka tidak menyembunyikan ya suatu fakta informasi yang sebenarnya kecuali dengan alasan-alasan yang syar'i gitu ya. Seperti itu. Jadi memang ya ciri khas dari orang yang jujur itu adalah ya mereka tidak akan berkata benar. Bahkan di dalam bercanda pun mereka tidak akan berdusta. Ya. Jadi mereka menghindari tuh candaan-candaan, gurauan-gurauan yang menjatuhkan ya membuat mereka terjatuh ke dalam dusta gitu ya. Kemudian yang kedua, sifat orang yang jujur itu kita bisa lihat saat mereka bekerja dan berbisnis. Ya, mereka insya Allah tidak akan berbohong, menipu, atau memperdaya orang dalam bekerja atau berbisnis. Ya, kalau mereka bekerja, mereka tidak akan bohongi atasannya, tidak akan bohongi rekan timnya, ya, tidak akan bohongi anak buahnya, nggak akan, gitu ya. Ketika dia berbisnis, dia tidak akan membohongi customernya,
ya pelanggannya, dia tidak akan membohongi klien-kliennya, seperti itu. Ya, mereka akan bersikap jujur. Ketika mereka diamanahi gitu ya, katakanlah ada investor katakanlah yang mengamanahkan kepercayaan kepadanya untuk mengelola sekian jumlah dana gitu ya dalam usaha, dalam bisnis, maka insya Allah mereka amanah gitu ya. Yang mereka tidak melakukan kelicikan dan kecurangan. Ini ciri-ciri orang yang jujur gitu ya. Kalau ada ya pekerja, karyawan yang mereka ya suka katakanlah gitu ya memarkup gitu ya penjualan atau pembelian, kemudian mereka membuat kwitansi palsu, bon palsu gitu ya, kemudian atau mereka melakukan nepotisme gitu ya, atau melakukan semacam kolusi ya dengan pihak di luar perusahaan gitu ya. Ya, atau mereka membocorkan ya rahasia-rahasia perusahaan yang nggak boleh dibocorkan kepada kompetitor pesaingnya atau kepada pihak manapun ya, maka ya orang-orang seperti ini ya adalah orang-orang yang benar-benar mempertahankan kejujuran ya di dalam bekerja dan berbisnis ya. Kalau dia melakukan pengkhianatan gitu ya kepada perusahaannya, cukuplah dia disebut sebagai orang yang tidak jujur. Ya, dan banyak pertanyaan yang masuk kepada saya, bagaimana membangun kejujuran di dalam perusahaan? Ya, bagaimana membangun karyawan yang benar-benar jujur? Karena tampaknya di hari-hari sekarang itu susah. Ya, mendapatkan orang yang jujur, mendapatkan orang yang benar-benar gitu ya, bisa dipercaya, punya integritas. Ya, kejujuran ini memang tidak ada cara membinanya selain satu ya ditegaskan gitu ya bahwa jujur adalah harga mati ya di dalam interaksi di organisasi atau di dalam lembaga atau dalam perusahaan kita ya, dan setiap aktivitas ketidakjujuran maka konsekuensinya Anda akan dikeluarkan. Itulah cara pembinaan terbaik gitu ya. Jadi kalau orang tidak berintegritas, orang yang melakukan penipuan kepada perusahaan dipelihara gitu ya, tidak dikeluarkan dari perusahaan, ya dia akan terus melakukan hal seperti itu. Itu bukan pembinaan yang baik. Ya, kalau seandainya dia dikeluarkan, maka ini akan menjadi pelajaran bagi dirinya sendiri, orang yang melakukan kebohongan ini. Kemudian yang kedua, dia akan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang melihatnya gitu ya. Maka karyawan yang lain atau pimpinan yang lain, manajer yang lain tidak akan melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengkhianati perusahaannya ini. Ya, kalau kita ya artinya memberi kesempatan kedua, second chance gitu ya kepada orang-orang yang melakukan pengkhianatan terhadap perusahaan, ya dampak buruknya adalah maka rekan-rekan kerjanya yang lain akan berani melakukan hal semacam dia gitu. Ya, makanya ya harus tegas gitu ya. Jadi tidak ada cara terbaik untuk membina kejujuran ini selain ya memberikan sanksi yang tegas bagi mereka-mereka yang tidak jujur gitu ya. Makanya contoh misalkan kalau di industri hospitality industri atau di perhotelan, ya sekali karyawan hotel melakukan perkara-perkara yang tidak jujur di dalam bekerja, maka dia akan di blacklist. Di hampir semua hotel namanya ada. Jadi dia mau nyari kerja lagi di situ ya, itu sudah susah gitu. Ya, jadi dia udah di blacklist tuh di banyak industri. Ya, jadi memang inilah tindakan yang terbaik untuk mereka-mereka yang tidak jujur. Ya, karena itu bagi orang-orang yang masih punya reputasi gitu ya, masih punya apa namanya integritas yang baik, jagalah itu dengan sebaik-baiknya, jangan dirusak. Karena integritas itu ya, kejujuran itu kita bangun sekian puluh tahun gitu ya, kita punya semacam kredibilitas, orang percaya sama kita. Tapi bisa rusak hanya dalam waktu satu hari. Ya, bisa rusak hanya dengan satu kesalahan fatal yang kita lakukan gitu ya. Seperti itu. Dan memang ujiannya di sini adalah dunia. Ya, ketika dibukakan pintu-pintu dunia gitu ya, kemudian diberikan berbagai kemudahan, muncul gitu ya jiwa serakah gitu ya. Muncul ingin menguasai lebih banyak sehingga keluarlah gitu ya tindakan-tindakan tidak jujur dari dirinya. Ya, kadang-kadang sampai berjamaah itu ya melakukan korupsi. Kalau kita lihat para koruptor itu, ya ini kan contoh ketidakjujuran yang paling luar biasa tuh koruptor lah kalau di negara kita ya. Apakah mereka itu orang miskin? Enggak. Ya, orang yang sudah
gajinya besar, orang yang fasilitas dari negaranya juga sudah banyak gitu kan. Kurang apa gitu ya mereka, tapi tetap gitu ya, karena rakusnya gitu, karena serakahnya gitu ya, mereka terus melakukan ketidakjujuran gitu kan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, sifat orang jujur itu memang jujur dalam berjanji dan berkomitmen. Ya, mereka tidak ingkar janji dan melanggar komitmen. Ya, dan kalau mereka melanggar janji atau komitmen, mereka akan segera meminta maaf gitu, ya, kepada orang yang mereka langgar janjinya itu. Ya, jadi mereka pasti gitu ya akan berusaha gitu ya untuk menepati janji. Kalau mereka bekerja, misalkan mereka katakan sama atasannya atau kepada customernya, saya akan mengantarkan produk ini gitu ya, hari ini gitu ya, atau besok, maka betul itu akan diantarkannya gitu ya. Ya, delivery hari ini paling lambat 2 hari gitu ya, itu benar gitu ya. Jadi mereka komitmen sama itu gitu ya. Jadi mereka tidak berdusta. Kalau ada customernya yang komplain gitu ya, minta diselesaikan gitu ya, katakanlah dia misal gitu ya, pengusaha properti misalkan, ya, jadi komplain dari customernya misalkan rumah yang mereka beli kenapa nih seperti ini gitu ya, ada sedikit kerusakan gitu ya di bangunan rumah yang dibeli dari pengusaha propertinya, lalu dia komplain gitu ya. Kalau dia bilang oke, akan kami selesaikan dalam waktu 3 hari, itu benar gitu, dikirimlah orang teknisinya, engineer-nya untuk memperbaiki kerusakan rumah yang dibeli, karena ini kan bukan menyangkut uang sekedar puluhan juta gitu kan, ratusan bahkan miliaran kan harga rumah itu. Jadi memang ya kita harus menepati janji gitu. Nah, ini bukti kejujuran gitu ya. Kemudian yang keempat, jujur dalam berpenampilan. Ya, kita tidak menipu orang dengan pencitraan atau kepalsuan gitu. Banyak di hari-hari sekarang ini kita saksikan ya orang-orang yang ya sengaja gitu ya menunjukkan penampilan seperti wah gitu ya, seperti orang sukses, seperti orang hebat gitu, tapi ternyata ya tidak sesuai dengan penampilannya gitu. Bahkan ada orang yang berpenampilan ya seperti ustadz gitu ya, seperti guru agama, seperti orang-orang mulia lah seperti itu. Tapi ternyata di dalam berbisnis, bermuamalah ya kacau ya. Mereka tidak tepat janji, mereka cacat janji, mereka menunjukkan dusta di dalam menyepakati akad-akad yang sudah dibuat gitu ya. Ya, mereka mengkhianati akad-akad itu gitu ya, bahkan tanpa konfirmasi gitu ya, seperti itu. Jadi memang sepertinya sudah biasa gitu ya orang-orang zaman sekarang itu ya menunjukkan penampilan yang tampaknya seperti ya orang baik gitu ya, orang yang sangat luar biasa suksesnya, tapi ternyata hanya seperti itu gitu ya. Nah, ini ya ujian bagi kejujuran gitu ya, atau yang paling sederhana gitu, kadang-kadang ya kita pas mudik lebaran misalkan gitu ya ke kampung halaman gitu ya. Nah, kadang-kadang karena malu disebut gagal gitu ya, merantau di kota besar ya, kita bela-belain gitu ya supaya tampil sukses, tampil ini ya, ya kita merental mobil yang agak eksklusif keren, lalu kita katakan itu bawa mobil baru kita gitu ya, sampai ada orang yang seperti itu ya. Kemudian meminjam gitu ya perhiasan dari temannya, lalu ya dipakai semua gitu ya, biar kelihatan di kampung halaman itu seperti orang sukses. Ya, buat apa kita hidup dalam kepalsuan seperti itu? Ya, ini tentu ya menunjukkan rendahnya jiwa, rendahnya kualitas hati gitu ya. Karena sebetulnya yang paling bagus di hadapan Allah itu ya hiduplah apa adanya gitu ya, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kondisi kita gitu ya. Bahkan yang lebih bagus lagi kan zuhud gitu ya, meskipun kita kaya raya, meskipun harta kita banyak, tampillah sederhana gitu ya. Karena Rasulullah SAW sendiri tidak mencontohkan kepada umatnya untuk seperti itu gitu ya, untuk menunjukkan tampilan yang wah, tampilan yang berlebihan gitu ya, yang membuat akhirnya ya orang-orang di level menengah dan level bawah itu segan berinteraksi dengan kita. Ya, jangan seperti itu gitu ya. Nah, ini contoh dari Rasulullah SAW gitu ya. Jadi memang kita harus menunjukkan sifat-sifat jujur ini. Jadi sifat-sifat jujur ini memang terbukti di dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Kita bisa melihat seperti apa kejujuran seseorang itu dari bukti-bukti yang dia tunjukkan dalam urusan sehari-harinya gitu ya. Nah, kemudian saya akan membahas insya Allah mengenai buruknya kedustaan. Ya. Kaum kafir dan musyrik itu ya adalah kaum yang suka sekali berdusta. Ya, jadi hati-hati sekali kalau kita seorang mukmin tapi kita
orang beriman tapi suka berdusta, ini hati-hati ya. Lama-lama kita bisa menggadaikan keimanan kita gitu ya. Ya bahkan ya ada ya sebuah kelompok Islam yang bahkan menjadikan dusta itu sebagai jalan mereka untuk mengembangkan dakwah mereka, untuk mempengaruhi orang luar biasa. Ya, mereka menghalalkan dusta itu untuk kepada orang-orang yang di luar kelompoknya. Ya, dahsyat sekali kan, ya seperti itu. Ya, jadi ya lambat laun gitu ya, mereka akan terjatuh kepada kekufuran gitu ya. Nah, memang sifat dasar dari orang-orang yang pendusta ini ya, mereka suka mengadu domba gitu ya. Mereka suka memata-matai kaum muslimin seperti halnya orang-orang Yahudi laknatullah gitu ya. Mereka mencegah orang-orang untuk menerima kebenaran Islam. Ya, ini buruknya kedustaan gitu ya. Lama-lama akan membuat kita benar-benar menjadi berseberangan ya dengan orang-orang mukmin gitu ya. Allah SWT berfirman di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 41 ya, tentang salah satu karakter orang-orang Yahudi gitu ya. Sama'una lil kazibi sama'una li qaumin akharina lam ya'tuka yuharrifunal kalima min ba'di mawadi'ih ya. Orang-orang Yahudi itu amat suka mendengar berita-berita bohong ya, dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Kemudian mereka merubah perkataan-perkataan Taurat dari tempat-tempatnya. Quran surah Al-Maidah ayat 41. Ya kalau kita lihat gitu ya, ya hampir sebagian besar barangkali Yahudi pada hari ini ya mereka sudah ya tidak berpegang lagi pada Taurat yang orisinal gitu ya. Ya walau alam yang orisinal juga barangkali sudah tidak ada gitu ya. Dan bahkan mereka ya sekarang ini banyak yang berpegang pada kitab Talmud gitu ya. Dan di dalam kitab ini luar biasa mencampurkan ya antara ya agama dengan aliran-aliran tertentu paganisme gitu ya. Jadi mereka juga sepertinya ya mengadopsi ya berita-berita miring gitu ya dari dunia hitam gitu ya, dari setan dan iblis gitu seperti itu ya, sampai masa gitu ya ada kalimat bahwa ya darah orang muslim itu kan halal gitu ya. Jadi makanya gitu kalau kita lihat ya Zionis itu ya pada hari sekarang ini membantai saudara-saudara kita di Gaza itu ya seolah-olah mereka juga sedang menjalankan agamanya ya, nauzubillah min zalik gitu ya. Seperti itu mereka gitu ya, karena mereka sudah tersesat jauh gitu ya. Karena mereka memang pendusta gitu ya, bahkan ya mereka suka merubah ayat-ayat Allah gitu ya. Ya memang seperti itu kelakuan mereka gitu ya. Jadi ya sayang sekali gitu ya, dan akhirnya ya mereka diikuti gitu oleh ya banyak pengikutnya gitu ya, seperti itu. Nauzubillah ya. Nah, mengapa orang kafir, orang musyrik dan munafik itu suka menyebarkan kedustaan, sahabat fillah? Ya, salah satunya adalah karena mereka itu suka menghalalkan yang haram gitu ya. Bahkan mereka mengkonsumsi yang haram itu dengan seenak hatinya gitu ya. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 41. Ya, sama'una lil kazibi akalu nalil suhti ya. Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong dan banyak memakan yang haram. Ya, jadi hati-hati juga nih buat kita gitu ya. Ketika kita makan apa aja gitu ya tanpa memperhatikan secara zatiah halal haramnya, kemudian juga makan dari sesuatu yang kita peroleh dengan cara haram, misalkan dengan cara riba, korupsi dan lain-lain gitu ya. Ya, maka bisa jadi kita akan terjatuh ke dalam kedustaan gitu ya. Menjadi orang-orang yang suka berdusta gitu. Makanya kalau kita lihat gitu orang-orang yang banyak terlibat dengan riba ya, itu kita lihat juga mereka mudah berdusta ya. Mereka tidak bisa dipegang kata-katanya gitu ya. Jadi luar biasa gitu orang-orang yang terlibat di dalam riba itu ya. Makanya antara makanan yang haram dengan kedustaan itu ya itu nyambung gitu ya. Kalau kita lihat dari Quran surat Al-Maidah ayat 41 ini. Ya, dan Allah SWT juga berfirman ya tentang karakter orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ya, karena mereka suka menghalang-halangi orang dari jalan kebenaran gitu ya. Quran surat At-Taubah ayat 34, Allah SWT berfirman, ya ayyuhallazina amanu inna katsiran minal ahbari warruhbani la ya'kuluna amwalan nas bil batili wa yasudduna an sabilillah. Hai orang-orang yang beriman,
Sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Ya, jadi salah satu penyebab ya mereka menghalangi ya orang-orang dari jalan Allah itu adalah karena mereka suka memakan harta orang dengan jalan batil, ya jalan yang haram itu. Ya, makanya kalau kita lihat ya satu kubu semua gitu ya. Zionis, para sekutunya, pendukung-pendukungnya, itu satu kubu semua gitu ya. Mereka tidak peduli. Ya, tujuan mereka satu gitu ya. Ya, mereka ingin mengeksiskan ya kesesatan itu di atas muka bumi ini. Mereka ingin menghancurkan ya pada masa sekarang ini Masjidil Aqsa, ya masjid yang dicintai oleh seluruh kaum muslimin gitu ya. Nah, inilah gitu ya. Jadi mereka betul-betul ingin menghalangi orang-orang dari jalan Allah gitu ya. Dan mereka sudah tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang hak, mana yang batil gitu ya. Ya pokoknya dukung kawannya gitu kan, dukung sekutu-sekutunya gitu ya. Ya subhanallah gitu ya. Baik. Nah, iblis dan setan itu ya punya karakteristik, mereka akan turun kepada para pendusta. Ya, setelah mereka mendengar berita langit, mereka turun, lalu menyampaikan berita yang mereka dengar itu dari langit itu, kemudian mencampurnya dengan 1000 kedustaan. Ya, jadi setan itu ahli dalam berdusta, dan para pendusta itu ketika mereka mendapatkan kabar dari setan dan iblis itu, mereka ya percaya gitu ya. Kemudian mereka sebarkan kedustaan itu, bahkan barangkali ditambah juga kedustaan itu oleh mereka. Maka semakin banyaklah orang-orang yang tersesat di dalam kehidupannya karena perkara-perkara dusta itu, gitu ya, seperti itu. Allah SWT berfirman dalam Quran surah As-Su'ara ayat 223, ya, yulquna syam'a wa aksaruhum kazibun. Mereka menghadapkan pendengaran kepada setan itu dan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta. Ya. Perkataan dusta, memperdengarkan berita bohong dan memakan barang haram secara umum merupakan suatu hal yang biasa terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, penegak hukum dan penguasa secara khusus sering melakukan perkara demikian. Ya. Hakim yang mudah disuap, gitu ya, maka dia tidak akan membuat keputusan yang benar dan adil. Hukum akan berpihak kepada penyuapnya. Jadi siapa yang punya uang, dialah yang akan memenangkan perkara hukum. Siapa yang tidak punya uang, dia akan dikalahkan. Ya, jadi ya disinilah gitu ya kita melihat kondisinya gitu ya. Jadi kebenaran, keadilan itu tidak menempati posisi tertinggi di tengah-tengah masyarakat yang kedustaan ini menjadi tradisi dan budayanya gitu ya. Nah, inilah keterpurukan sebuah negeri gitu ya, ketika orang-orang yang jujur itu susah ditemukan. Bahkan orang-orang yang jujur itu akan dimarginalkan, akan dizolimi gitu ya. Nauzubillah. Mudah-mudahan negeri kita segera terbebas dari kondisi-kondisi semacam ini. Ya, karena itu Allah SWT dan Rasul-Nya melarang sekali ya manusia itu berbuat dusta, menyebarkan berita bohong dan memakan harta orang lain secara batil. Ya, ketika kita menerima suap ya dari para penyuap gitu ya, posisi kita sebagai hakim yang akan mengambil sebuah keputusan, maka orang-orang kaya, orang-orang yang punya kekuasaan, orang-orang yang punya dana, mereka akan menyuap kita gitu agar terbebas dari segala bentuk jerat hukum gitu ya. Nah, ini adalah cara mengambil harta orang dengan cara batil gitu ya. Untuk memenangkan suatu perkara itu ya bukan hanya menyuap 10-20 juta gitu ya. Ratusan juta bahkan miliaran gitu ya. Ya tergantung tingkat pelanggarannya seperti apa. Kalau pelanggarannya besar sekali ya suapnya juga besar sekali. Nah, barangkali kita yang paling murah kita melihat ya bagaimana masyarakat umum menyuap polisi di pinggir-pinggir jalan kan gitu. Ketika ada razia ya mereka menyuap polisi 50.000, 100.000, 150.000, bahkan sekarang ya barangkali ya bisa sampai 200.000 gitu ya. Subhanallah gitu ya. Jadi masyarakat juga diajari menyuap gitu kan. Ya, nah ini jangan sampai gitu ya kita terjatuh dalam perkara seperti ini. Kalau ditilang, tilang aja. Ya, kalau disuruh transfer ke rekening negara ya transfer saja. Ya kita memang salah gitu ya. Jadi jangan menyuap gitu ya. Karena orang yang menyuap dan disuap dosanya sama. Ya, seperti itu. Nauzubillah gitu ya. Jadi kita harus benar-benar gitu ya bersikap benar gitu dalam kehidupan kita gitu ya. Jangan sampai terjatuh ya ke dalam perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir saya akan bahas adalah supaya memperkuat kejujuran kita dan semakin mengokohkan kejujuran kita dalam kehidupan ini, maka kita harus membahas tentang sifat orang munafik dan kita berdoa kepada Allah semoga kita dijauhkan ya dari segala bentuk kemunafikan di dalam hati atau di dalam jiwa kita. Karena ini
Ya, tema kita adalah tazkiyatun nafs. Ya, jangan sampai ada perkara kemunafikan di dalam hati atau dalam jiwa kita. Ya. Nah, sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang munafik ini adalah orang yang hanya pintar berkata ataupun melakukan hal yang berbeda. Ya, ngomongnya pintar gitu. Ya, tapi di hatinya beda, tapi dia melakukan juga berbeda. Ya, orang munafik seringkali berdusta dalam kata dan perbuatannya. Seringkali mereka melakukan kebaikan hanya untuk mengelabui manusia. Ya, kalaupun mereka melakukan kebaikan itu pencitraan aja. Ya, self imaging aja. Ya, supaya barangkali dia naik ratingnya, popularitasnya di hadapan manusia. Dia ria. Ya, dia ingin dilihat orang, dia ingin dipuji orang, seperti itu gitu ya. Jadi orang-orang munafik kalaupun berbuat baik itu hanya untuk pencitraan, seperti itu. Ya, Allah SWT berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 142. Ya, tentang orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa iza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yazkurunallaha illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surat An-Nisa ayat 142, ini ciri-ciri orang munafik itu. Ya, jadi mereka pun kalau sholat tuh malas. Ya, dan mereka jarang sekali sholat subuhnya berjamaah di masjid. Gitu ya. Karena mereka pikir, ngapain saya sholat subuh berjamaah di masjid? Gitu ya. Orang juga masih banyak yang tertidur. Ya, suasana juga gelap gitu ya. Orang juga nggak akan ada yang lihat saya gitu ya. Ya, jadi mereka lebih menyukai ya sholat-sholat yang dimana orang banyak melihat mereka. Ya, di siang hari seperti itu gitu ya. Jarang mereka subuh dan isya berjamaah di masjid gitu ya. Nah, ini adalah ciri-ciri kemunafikan gitu ya. Maka beruntunglah sahabat sekalian ya yang hadir di dalam pertemuan malam hari ini yang senantiasa menjauhkan diri dari hal-hal semacam itu dalam kehidupan gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita terbebas gitu ya dari segala bentuk kemunafikan gitu ya. Nah, seperti yang tadi juga sudah disebut bahwa ya orang-orang munafik itu suka berdusta dengan keimanannya. Ya, jadi mereka mengatakan beriman ya, tapi sesungguhnya bukti keimanannya itu nggak ada ya. Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al-Munafikun ayat 1. Iza ja'akal munafiku naqalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqinal kazibun. Ya, apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah. Ya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya. Ya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Ya, jadi di depan Rasulullah mereka mengatakan, ya kamu adalah benar Rasul Allah gitu ya. Ya, wahai Muhammad, kamu betul adalah Rasul Allah. Tapi di belakangnya mereka ngembosin gitu. Ya, mereka menjelek-jelekkan Rasulullah gitu. Bahkan ya di dalam perang Tabuk misalkan gitu ya. Orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay gitu ya. Bin Salul gitu ya, dia berusaha mempengaruhi kaum muslimin untuk tidak berangkat berperang gitu ya. Ya, ngapain sih berangkat gitu ya, sebentar lagi panen gitu ya. Kemudian kondisi juga sekarang sedang panas-panasnya gitu, ngapain kalian berangkat berjihad gitu, seperti itu. Ya, jadi kita harus waspada gitu ya, kalau ada orang-orang yang nyinyir terhadap jihad, ya, yang nyinyir terhadap perjuangan gitu ya. Ini harus hati-hati, yang melemahkan kaum muslimin untuk tidak berjihad dan tidak berjuang gitu ya. Ya, apalagi nyinyir terhadap para mujahidin, para pejuang Islam. Ini harus diwaspadai, gitu ya. Jangan-jangan ada benih-benih kemunafikan di dalam dirinya, gitu. Ya, anti dengan perjuangan, anti dengan jihad, padahal kondisinya barangkali di suatu negeri, di suatu wilayah itu memang jihad itu adalah resolusi terbaik, gitu ya. Karena kalau tidak, habislah kaum muslimin di sana, gitu ya. Barangkali akan dirampas seluruh tanahnya dan lain-lain, gitu ya. Nah, ini adalah hal yang harus diwaspadai gitu ya. Jadi jangan sampai kita ya menjadi orang yang menunjukkan seolah-olah kita beriman gitu kan, tetapi ada banyak subhat, ada banyak keraguan-raguan ya di dalam keimanan kita itu ya, dan bahkan ya di dalam perkara dukung-mendukung gitu ya kepada kaum muslimin kah kita mendukung gitu ya, atau kepada musuh Allah kah gitu. Karena pada hari ini
Ya, masih banyak sekali kaum muslimin yang ya menunjukkan gejala-gejala kemunafikan itu gitu ya. Ya, dia Islam gitu ya, tapi dia tidak mendukung gitu kepada saudaranya yang sedang terzolimi ya, sesama kaum muslimin gitu kan. Ya, tidak menunjukkan sikap seperti itu gitu ya. Ini bagaimana gitu ya keimanannya gitu ya. Nah, sifat-sifat orang munafik itu bisa dilihat, pertama mereka mendustakan Rasulullah SAW, ya, atau mendustakan sebagian dari apa yang beliau ajarkan, ya. Jadi mereka ya menutup-nutupi gitu ya, berbohong mengenai ajaran-ajaran Rasulullah SAW, bahkan menolak gitu ya sebagian apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW gitu ya. Kemudian membenci bahkan gitu ya kepada Rasulullah SAW atau membenci sebagian apa yang beliau ajarkan. Menerima sebagian syariat dari Allah dan Rasulnya dan menolak sebagian syariat yang lain gitu ya. Kemudian yang ketiga, mereka merasa gembira dengan kemunduran kaum muslimin. Jadi kalau kaum muslimin mengalami kemunduran itu mereka gembira. Nah, inilah orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu kalau misalkan kaum muslimin sedang kuat, ya mereka seolah-olah menunjukkan pembelaan. Tapi kalau kaum muslimin mundur gitu ya, mengalami kekalahan, maka mereka akan berpihak kepada musuh-musuh Allah. Ya, jadi mereka itu biasanya memberikan dukungan itu di saat-saat akhir gitu ya. Bagaimana nih ya kondisinya? Apakah kaum muslimin sedang kuat, ya sedang menang atau sedang kalah? Ya, kalau menang mereka akan cepat-cepat memberikan dukungannya supaya mereka mendapat perlindungan dari kaum muslimin. Tapi kalau misalkan kalah, kaum muslim mengalami kemunduran, mereka cepat-cepat merapat kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrik, ya, atau sesama munafik. Mereka ya langsung merapat ke sana karena mereka ingin ya mendapat perlindungan dari orang-orang kafir. Jadi nggak jelas gitu ya. Makanya itulah orang munafik berada di kerak neraka. Ya, karena berbahaya sikap ini gitu ya. Jadi mereka bisa menjadi duri dalam daging, ya, menikam kaum muslimin dari belakang, bahaya sekali. Ya, dan mereka tidak segan-segan untuk mengkhianati barisan kaum muslimin. Orang-orang munafik itu seperti itu. Kemudian ciri yang keempat, sifat orang munafik juga mereka tidak senang dengan kemenangan Islam. Ya, kalau kaum muslimin menang ya mereka nyinyir. Mereka akan ya merasa tidak senang gitu ya. Seperti itu. Wajah mereka langsung menunjukkan ketidaksukaan gitu ya. Tapi kalau kaum muslimin kalah, mereka senang sekali. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian mereka membantu orang kafir untuk melawan kaum muslimin. Ya, jadi mereka bantu gitu, baik dengan propagandanya, baik dengan ya dukungannya, ya baik dengan ya perkara-perkara yang sifatnya bisa mendukung gitu ya. Ya, misalkan dalam kondisi hari ini ya ada anjuran untuk boikot gitu ya, produk Zionis laknatullah gitu ya. Mereka nggak mau dengarkan boikot ini. Ya, mereka akan tetap gitu ya mengkonsumsi produk-produk yang jelas-jelas dipakai untuk menjadi dana untuk membeli senjata-senjata yang akan membunuh ya saudara-saudara kita di Palestina gitu ya. Jadi mereka tidak mau mendengarkan fatwa MUI gitu. Mereka tetap aja gitu pakai produk-produk milik orang-orang yang jelas-jelas gitu ya, melakukan pembantaian kepada saudara-saudara kita gitu ya. Jadi mereka membantu ya. Jadi ya mereka nggak peduli gitu ya seperti itu. Apa sih boikot gitu ya, nggak ada hubungannya seperti itu. Ya, padahal sudah jelas gitu ya, kita melihat bahwa pemboikotan yang dilakukan oleh kaum muslimin kepada produk-produk Zionis ini sudah terbukti ya memberikan efek gitu ya kepada penurunan tingkat ekonomi dari Zionis gitu ya, bahwa ini harus dilanjutkan gitu ya supaya kaum muslimin bisa menekan gitu ya, karena yang membuat musuh-musuh Allah ini sombong, yang membuat mereka merasa di atas gitu, itu karena apa ya? Karena ekonomi mereka, karena mereka seolah-olah merasa menguasai dunia gitu ya, sehingga mereka besar kepala gitu ya, seolah-olah bebas bagi mereka untuk membunuh siapa saja yang menghalangi jalan mereka, karena mereka merasa paling berkuasa. Nah, perasaan paling berkuasa ini disebabkan karena materi, ya, bukan karena apa-apa, karena mereka kaya gitu ya. Kita bisa melihat bahwa kesombongan orang-orang di sekeliling kita itu sebagian besar disebabkan karena kaya, karena materi. Ya, itu juga yang yang kita lihat pada Zionis itu. Mereka sombong karena mereka seolah-olah menguasai ekonomi dunia gitu ya. Seperti itu. Maka boikot itu bagus gitu ya. Itu bagi kita yang betul-betul beriman, bagi kita yang betul-betul membela kaum muslimin, kita akan lakukan itu. Kita tidak akan bantu mereka meskipun sesen pun gitu dengan membeli produk-produk mereka. Ya, kita rela mengganti semua yang ada di dapur, ya semua yang ada di kamar mandi kita,
daily product yang kita pakai sehari-hari, ganti semua. Meskipun ya barangkali nggak cocok produk baru, tapi nggak apa-apa, yang penting saudara kita selamat di sana, gitu ya, daripada kita harus ini, apalagi makan di restoran-restoran mereka. Ya enggak lah gitu ya, lebih baik makan di restoran kaum muslimin, udah jelas ekonominya lari kemana gitu ya, seperti itu. Apa sih susahnya gitu ya melakukan hal seperti itu demi mendukung saudara-saudara kita. Ya jangan seperti orang-orang munafik yang nggak peduli dengan itu semua gitu ya. Kemudian yang keenam, mereka selalu mengolok-olok Allah dan Rasulnya dan juga Al-Quran. Ya, seringkali orang munafik mengatakan, ya terutama dari kalangan liberal gitu, bahwa Al-Quran itu udah nggak sesuai dengan tuntutan zaman sekarang gitu ya. Ya, dan cara kita mentafsirkannya juga harus dirubah, tidak bisa seperti itu. Ini adalah orang-orang yang berbicara seenaknya. Ya, ya Al-Quran itu harus betul-betul gitu ya kita pandang sebagai dustur, undang-undang, menjadi pedoman bagi kita semua. Ya, yang harus senantiasa mengatur ya seluruh aspek sendi kehidupan kita. Ya, tidak boleh ada yang mentafsirkan Al-Quran seenaknya sendiri. Ya, harus betul-betul gitu ya kita belajar mendengar gitu ya dari para ulama-ulama ya, yang betul-betul benar gitu ya di dalam mengajarkan Al-Quran gitu kan. Jadi harus hati-hati kita gitu dengan orang-orang yang senantiasa mengubah-ubah gitu ya pemahaman mereka terhadap Al-Quran, terhadap As-Sunnah gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Ya, kemudian yang terakhir, ciri-ciri orang munafik itu mereka berpaling dari hukum-hukum Allah Ta'ala. Ya, mereka akan mengatakan gitu bahwa hukum buatan manusia itu lebih baik. Ya, sudah saatnya kita meninggalkan Islam, sudah saatnya kita meninggalkan hukum-hukum Allah, udah nggak sesuai dengan zaman sekarang. Ya, ini orang-orang munafik. Ya, apakah kita akan mengikuti orang-orang semacam ini? Jangan. Ya, tinggalkan mereka gitu ya. Jangan sampai kita berteman, bersahabat dengan orang-orang seperti itu. Ya, dan orang-orang munafik ini jelas bahwa di hati mereka itu ada penyakit. Ya, dan Allah akan menambah penyakit di hati orang-orang munafik ini. Ya, jadi ini adalah sebuah dosa besar, dosa yang sangat luar biasa. Dan kalau kita mati dalam keadaan seperti ini, ya nauzubillah gitu ya, inilah kematian yang su'ul khotimah, kematian yang sangat merugi sekali. Ya, dan ketika kemunafikan ini ada dalam diri kita, ya, kita khawatir sekali Allah akan menambah penyakit ini gitu ya. Seperti yang Allah firmankan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 10. Ya, ini Allah firmankan untuk orang-orang Yahudi yang bersikap munafik, mereka mengatakan mereka beriman padahal tidak gitu ya. Allah SWT berfirman, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimum bima kanu yakzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka telah berdusta. Quran surat Al-Baqarah ayat 10. Sahabat pilih yang dirahmati Allah SWT, semoga kita dijauhkan dari sifat munafik, dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang menegakkan al-haq, kebenaran di dalam kehidupan kita, dan harus jelas keberpihakan kita, ya apakah kepada al-haq ataupun kepada al-batil. Ya, marilah kita jujur dengan keimanan kita, dan marilah kita wujudkan itu semua di dalam karakter akhlak kita sehari-hari saat berinteraksi dengan siapapun dalam kehidupan ini. Ya, dan ingat bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah seseorang yang digelari dengan Al-Amin. Ya, orang-orang yang sangat terpercaya. Semua ini adalah karena beliau orang yang sidik, orang yang benar, orang yang jujur, ya, orang yang tidak diragukan ya kredibilitasnya di dalam kehidupan beliau. Itulah mengapa gitu ya miliaran manusia selama lebih kurang 1.500 tahun mengikuti beliau. Ya, karena tidak ada kedustaan dan kebohongan yang diikuti oleh miliaran manusia selama 1.500 tahun. Tidak mungkin gitu orang mau mengikuti pendusta ya, pembohong gitu ya. Maka orang-orang yang tidak beriman gitu ya kepada Allah, kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW, mereka lah yang sebetulnya dipertanyakan gitu ya. Mereka ini korban dari dusta yang mana gitu ya. Kenapa mereka tidak beriman gitu ya kepada Allah dan Rasulnya, kepada Nabi terakhir Nabi Allah Muhammad SAW gitu ya. Makanya alhamdulillah patut kita syukuri bersama bahwa kita termasuk golongan orang-orang yang beriman. Mari kita jaga sahabat pilih keimanan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, mari kita tunjukkan keberpihakan kepada kaum muslimin secara totalitas, ya, dan juga mari kita tunjukkan komitmen kita kepada Allah dan Rasulnya dengan mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya dan kesiapan untuk menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.